ila hidayatis salikin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan pasal yang pertama. Pasal yang pertama pada menyatakan taubat. Pasal yang pertama dari 10 macam daripada ketaatan batin. Di taat batin itu ada 10. Yang pertama adalah taubat. Artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan batin kita dari segala kekotoran-kekotoran dosa dan kemaksiatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu habibullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Artinya orang yang taubat itu kekasih Allah. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah yang sebelumnya, innallaha yuhibbut tawwabin. Dan orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi orang yang bertaubat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosanya, sehingga inya pada sing dosaan lagi. Jadi sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kayak apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, asalkan kitanya hakun dan mau bertobat meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut. Bahkan Allah senang terhadap hamba yang mau bertobat tersebut. Dalam sebuah riwayat di zaman Bani Israil, ada seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki ini sudah membunuh sebanyak 99 orang. Membunuh 99 nikung. Ayo, kurang apa lagi ini? Premannya kan? Ya, preman hanya membunuh seekor 2 aja, kita kalah lawan 99-nya. Tapi si laki-laki ini ingin bertobat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ia sadar bahwa sudah banyak melakukan kesalahan dan ingin bertobat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga laki-laki ini pun datang kepada ulama daripada Bani Israil tersebut. Ujar kita itu istilahnya datang lawan tuan guru hendak bertobat. Kayak apa caranya? Awakah bertobat orang yang kayak aku ini? Dosanya adalah membunuh 99 ikut. Setelah datang lawan tuan guru tadi, dikisahkan kisahnya hendak bertobat dan dosanya itu sudah membunuh sebanyak 99. Maka tuan guru ini pun takjub karena merasa sangat besar sekali dosa si laki-laki ini, sehingga mengatakan,
bahwa orang yang kayak Ikam ini rasanya kada mungkin lagi diterima oleh Allah taubatnya karena kegagalan dosa membunuh itu. Jangan 99 saikung dan membunuh itu akan menjadi dosa besar yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak oleh ulama karena merasa dianggap kacang ada diampuni lagi dosa, maka ulama ini pun dibunuh oleh si laki-laki ini. Masih kan diterima juga tobat tadi sejadi-jadinya air lagi, ya kan? Istilahnya itu apa? Oh sudah basah, tapi baik mandi sekalian gitu kan? Nah, ulama ini pun dibunuh oleh si laki-laki tersebut. Tapi hati ini tetap ingin bertobat lawan Allah Ta'ala, tetap hendak meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang lagi laki-laki ini kepada salah satu ulama daripada Bani Israel tersebut, mengisahkan kisah yang sudah ia lakukan, dan bahkan yang hanyar-hanyar ini membunuh seorang ulama sebab dianggap dosanya ada diampuni lagi. Mandangar ulama ini pintar. Ini padahal kan tidak diterima lagi, tapi ujung aku lang dibunuhnya pulang. Ya kan? Karena apa? Karena sudah sebelumnya seikung dibunuhnya sudah karena gara-gara apa? Menganggap dosanya kegagalan, kada akan diterima oleh Allah Ta'ala lagi. Nah ini ulama anak seikung ini pintar berpolitik. Ujar ulama anak seikung ini menikah bujur hendak bertobat. Nah datangi ulama di negeri ulang bin ulang di negeri anu. Di situ ikam cari ya ulamanya, narapnya si anu bin si anu, ikam datang ya ke sana. Ditunjuk oleh ulama kepada ulama yang lain yang jauh daripada tempatnya. Saya kira apa? Saya kira si laki-laki ini jangan berkulik lagi di kampung. Pun berkulik di sini pulang, enak boyong ada yang dibunuhnya pulang. Dan datangi ulama sana menjujur ikan hendak bertobat. Karena dasar niatnya hendak bertobat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga laki-laki ini pun menuju tempat yang ditujukan oleh ulama tersebut. Setelah di perjalanan, si laki-laki ini pun ditimpa sakit garing, pangan, akhirnya meninggal dunia di pertengahan jalan. Akhirnya apa? Malaikat adab dan malaikat rahmat badapun hendak mengambil saikung hendak membawa ke surga, rohnya saikung hendak membawa ke dalam neraka. Ujar malaikat adab, ini karena sudah banyak dosa membunuh para orang 99 saikung di antaranya ulama. Nah maka ujar malaikat adab kada dan lain balasannya ini adalah kecuali neraka. Ujar malaikat rahmat pulang inya sudah bujur hendak bertobat. Inya dasar hendak bertobat, maka orang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badapun saikung hendak membawa ke neraka, saikung hendak membawa ke dalam surga. Lalu akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapa yang berhak untuk membawa rohnya laki-laki ini baik ke surga ataupun ke neraka, maka ukurlah jarak yang ditempuh oleh si laki-laki tersebut. Apabila lebih dekat kepada tempat tujuan yang ia hendak bertobat, nah maka laki-laki itu silahkan dibawa masuk ke dalam surga. Tapi apabila si laki-laki ini masih jauh daripada tempat ia menuju untuk bertobat, maka berhak untuk dibawa ke dalam neraka.
Artinya ukur antara tempat inya tulak lawan tempat tak inya tulang. Bila dari inya tulak disampaikan sini, mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Apabila inya berjalan sudah memaraki daripada tempat yang dituju, nah maka inya akan dibawa ke dalam surga. Tapi apabila inya tulak masih jauh daripada tempat yang dituju, maka inya dibawa ke dalam neraka. Akhirnya diukur oleh malaikat. Setelah diukur, ternyata hanya lebih sejengkal daripada lebihnya inya berjalan menuju kepada tempat yang pacang dituju untuk bertaubat tersebut. Ini misalnya dari sini ke sini, ya kan? Lalu ini tangan-tangannya di sini. Sekalinya si laki-laki ini meninggal lewat sejengkal daripada pertengahan, tapi lebih dekat kepada tempat tujuan. Lebihnya siapa? Sejengkal aja. Nah akhirnya si laki-laki ini pun diputuskan untuk dibawa oleh malaikat rahmat masuk ke dalam surga. Padahal belum sampai bertobat bujur-bujur. Nah inilah orang yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, sehingga walaupun gagal dosa tadi, tapi dengan bertobat tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga seakan-akan orang itu kada berisi dosa sama sekali. Jadi taubat ini sangat benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertinggal bertaubat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi rasa ada sing dosaan, atau jangan ada. Ada perasaan kada sing berdosa, maka itu termasuk salah satu dosa batin. Paham ada mengerti? Merasa kada berisi dosa, itu sudah termasuk dosa. Merasa kita ini kada pernah berbuat dosa, tuh rasa kada berisi dosa, itu pun perasaan yang kaya itu termasuk dosa sudah. Nah sehingga kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hendaknya taubatnya itu dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu taubat nang bujur bertaubat. Jangan taubat itu taubat sambal. Ya. Jangan bertaubat itu seperti mana taubat sambal. Napa taubat sambal itu? Makan sambal kapadasan, ampe kehendak lagi itu makan sambal. Tapi isuk pun ada sambalnya, menyacap baik pula ke sambal nita. Itu namanya taubat sambal. Lain gertak sambal, ya kan? Ya ada taubat sambal, gertak sambal. Nah tahu gertak sambal itu apa tuh? Apa istilahnya jadi sambat gertak sambal itu? Kalau taubat sambal itu istilahnya bertobat aja bang, tapi isuk memiliki pulang. Nah itu namanya taubat sambal. Nah kayak orang makan sambal, makan kepada sampai kedadak lagi tukang bersambal, tapi sebelum ada sambalnya menyacap pulang kasih itu pada ampe pulang, karena isuk ada pulang cacap pulang kasih itu. Nah itu jangan sampai nah kayak itu. Akhirnya cacap, apa akhirnya? Kada merasa padas lagi, malah merasa nyaman. Itu kan, nah orang yang biasa yang merasa kan nyaman bersambal itu asalnya merasa padas itu dulu. Tapi karena sering diulang, sering dirancak-rancaki melatih makan sambal itu, akhirnya kada merasa padas lagi, malah merasa nyaman. Bahkan saking nyamannya, bila kada bersambal, kada nyaman. Itu kan, tuh orang nang apa namanya tuh nang patuh pepadas, patuh belumbuk, patuh bersambal, bahwa makan kada bersambal, kada belumbuk, nah hawai jadinya.
Makanya kan atau berumpuk ini saluan itu sini besar lumpuk. Nah, kalau pindah ada lumpuk, ya kan? Coba tak? Nah, sekali disuruh orang harus bubur kacang, ada lumpuk-lumpukan gitu tak? Kira tadi makanan juga langsung kan apakah? Nah, bawa lumpuk, pakai lumpuk, maka ada lumpuknya ada, menurut kita jadi lumpuk tak? Atau naranya apa? Tobat sabar, kapadasan, berucap ampih kan hendak lagi itu makan sambal padas namanya. Tapi isuk pula manjulit pulang. Karena isuk manjulit pulang, akhirnya katagihan. Nah kayak itulah, ini nambah tobat ini jangan sampai nah kayak itu tobat kadang hendak lagi berbuat dosa, tapi isuk kayak pulang berbuat dosa pulang. Bertobat pulang, lalu besok kada hendak lagi berbuat dosa. Nah lalu kanya nyamanan berbuat dosa tadi, akhirnya kada kawa meninggalkan lagi. Itu ngarannya tobat sabar. Nah jangan sampai kita pun bertobat itu dasar wujud bertobat kada hendak lagi meninggalkan lawan dosa tersebut. Jangan sampai hanya ya tadi itu ya bapak bertobat tapi kayaknya digawi pulang, bertobat kayaknya digawi pulang, atau seakan-akan mengulut-ulut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kayaknya digawi pulang, besok kayaknya digawi pulang. Nah jangan sampai. Jadi pun kita ada satu bertobat, tinggalkan perbuatan dosa kita. Nah dosa kan paling ngalih bertobat itu diantaranya adalah dosa minum minuman keras atau mabuk-mabukan, itu ngalih tobatnya. Di antara dosa ngalih ditinggalkan ampun sudah apa namanya kecangguan itu. Nah hati-hati kan, minum minuman keras jangan sampai apa namanya mencoba-coba. Jangan sampai mengenteng-entengkan, itu dosa ngalih untuk tobatannya. Bila sudah terjerumus dalam obat-obatan terlarang, nah habis ngalih kubulikannya. Biar di penjara, karena keluar dari penjara pulang itu pulang dibulikinya. Oh, sinetron Amar Juni, nah tahu kan ya? Amar Juni itu tahu kan? Kalau tahu kan? Nah ini apa terus kan? Nah, masih belum keluar lagi orangnya, beritanya ia pulang mengedarkan apa narkoba di dalam orangnya di dalam penjara. Baru keluar lagi sudah membuliki pulang. Nah inilah bahayanya atau ngalihnya bertobat kalau sudah terjerumus dalam mabuk-mabukan dan obat-obat terlarang. Jadi hati-hati kita, pun kita sudah bisa menjaga anak buah kita pulang. Ini boleh sudah nangis itu, kada akalnya tuh hilang, sudah kada normal lagi. Wayang ini obat-obatan terlarang ada, nang harga nang larang ada, tapi nang murah pun juga ada harganya. Nah sehingga kita jangan lengah dengan pergaulan anak-anak kita saat ini. Jangan sampai bilanya sudah inya terjerumus dalam mabuk-mabukan, obat-obat terlarang, nah maka untuk bertaubatnya itu ngalih, untuk memulihkannya itu ngalih. Otaknya ini kada normal lagi. Kita orang mabuk minta sampai lem aja nak mau dihiupnya. Oh, orang pintar hapun kan hiup begini. Ada hapun, tapi dasar sudah ada namanya ada duit lagi tuh, ada nang panjang ditukarakan kan obat-obatan lagi dia sampai lem. Nah bahkan ada nak bensin pak, bensin ya pak, dihiupnya sampai mabuk mereka. Itu saya kada berotak lagi gitu loh, dan saya kada berakal lagi loh orangnya, kada memikirkan lagi loh. Bahkan loh saking kada memikirkannya lagi sampai mati orangnya gara-gara apa? Minuman oplosan. Mau oplos seorang anak murah kan, kalau mau oplos ya kan, dibuatinya spirtos, dibuatinya pudrik, dibuatinya spray, kenapa kan macam-macam.
Ibah minum pak jadi racun, meninggal dunia, mati dalam keadaan mabuk. Maka ujar Imam Abdullah Al-Haddad, orang yang mati dalam keadaan mabuk itu lihatnya bila orang itu masuk dalam kubur, mukanya kuburnya itu basah, inya akan membelakangi kiblat. Itu ujar Imam Abdullah Al-Haddad, orang yang mati dalam keadaan mabuk, dalam keadaan apa namanya? Ya mabuk juga itu. Nah maka orang ini tanamnya, kuburnya, bongkarnya kuburan itu, maka ujar Imam Abdullah Al-Haddad, orang tersebut akan membelakangi kiblat. Itu saking besarnya dosa minum minuman keras, mabuk-mabukan, obat terlarang. Itu nangalih bubulikannya. Di antara dosa mengalih bubulikannya untuk bertobat itu diantaranya adalah judi. Wah ini apa tuh, judi online. Nah itu hati-hati kalau kita selamat, anak buah kita pulang di perhatian. Wah ini judi itu kata ayah bahari lagi. Membahari judi itu bahas dilan kapadang tagah dahulu. Itu kapadang tagah hadir hari nyampe. Kalau sabat dahulu tuh. Bangkat balima enak, nah tak kumpulan itu, bawa buyang kan, atau bapak dan itu lagi tuh, berguncang daduk kan, atau berputar apa kan, nah itu berhari ya. Untuk ayah ini lewat HP aja, di dalam kamar aja tuh, susulangan, awak bermain judi itu. Maka bilanya sudah kama mabukan nenek, nah iya tuh. Kada tahu di apa lagi juga deh. Cari duitnya kada ada hutang, hutangnya pinjol online pulang. Ayo maulah kada hancur rumah tangga mereka. Bila sudah berbuat mabuk-mabukan atau tadi dosa berbuat judi, nah itu hati-hati. Ini nak ngalih tobatannya, amun sudah terjerumus dalam dosa tersebut. Alih keampihannya. Jiwa ini ada lagi yang duduk 4-5 di dalam kamar aja surangan pakai judi online. Apa namanya judul? Nah judul. Amon baru takon itu apa namanya tuh? Apa tuh? Pinjol. Nah itu dua itu berkaitan aja nih. Duit kan ada, pinjam di online dulunya, main bawa main apa tuh, main judi, harapan banyak mana ada dibayarin, pas duitnya kalah, hutangnya kada kau terbayari, apa kabar? Ada mencutang, ada mengambil murah dan lain sebagainya. Nah itu judi, jadi hati-hati kita waya ini. Jangan merasa aman kalau pun anakmu di dalam kamar aja bagaimana, tapi ikutinya HP kan, ya. Mungkin dulu kita anak di kamar rasa aman aja sudah. Tapi wayah ini pun anak di kamar udah. Nah perhatikan napa nang di anunya, napa nang di bulahnya. Ngeri kita wayah ini. Mungkin dulu pacaran itu datang katampan pertemuan dulu. Wah ini kan saling pertemuan lagi. Nah saling video call. Awak apa ini? Hati-hatinya buatnya. Usaha apa katanya? Yang berdua ini nak ada imannya, saling berbuka baju. Nah, ayo ya ini kan ada salah turun ke rumah lagi, dari rumah lagi untuk mendatangi pacaran itu. Jarak jauh tuh ini pacaran kawan. Nah, jadi hati-hati itu anak pelajaran kita atau anak didinian kita. Nanti namanya nyurangan aja di kamar, nanti ikutnya HP, apa perlu dicurigai. Kadang kita kan ada tahu, lalu merasa aman, anak kadang berjalan kemana-mana, anak di kamar aja. Itu dahulu mun wayah ini, nah perlu kita waspadai. Bila sudah terjerumus dalam mabuk-mabukan, obat-obat terlarang, atau terjerumus dalam perjudian, nah hati-hati ngalih taubatannya. Untuk taubatan nasuha itu yang ngalih tadi tuh. Jadi orang yang berjudi ini yang ada riwayatnya menang itu ada. Nang sugih karena judi itu ngalih cariannya. Oh ada. Nah jadi harus sadar kita. Nah ada tuh miskin aja.
Ya, karena ada itu membuat orang banyak menjadi miskin. Bukan hanya itu, rumah tangga pun jadi hancur. Itu juga. Jadi jangan dienteng-entengakan. Wah, kalau bapak berdamian aja, nanti pertama berdamian aja, ya kan? Tapi karena ke akhirannya lalu lagi. Ada kisahnya orang Badui itu jadi sugih, ada. Ayah mana ada? Siapa riwayatnya? Sugih gara-gara ini ada. Nang banyak tuh ya tadi jadi miskin. Ya kan? Nang banyak tuh jadi miskin jadinya. Ada orang yang jadi sugih juga. Nah itu judi kalau dahulu kan apa caranya? Badui itu turun ke tanah dulu, simpan di mana, di padang taga dulu. Wah ini di mana aja kawat Badui itu. Ya kan, di mana aja asal awal online aja ini. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Di zaman kita ini kan ada zaman yang kayak bahari lagi kan. Sehingga kita perlu waspada, perlu perhatian, jangan merasa aman. Oh anakku kada kemana-mana, ini dalam kamar aja, itu baru tentu aman lagi itu. Ya kan? Anakku ini kada kemana-mana, ini di dalam kamar tuh jangan merasa aman tadi. Tetap diwaspadai apa yang dimulainya, perlu perhatian daripada kita dan orang Tuhannya. Nah tapi karena orang Tuhan kadang ada tapi tahu tentang teknologi, ya kan? Apa orang Tuhan nagaptek ya, nagagap teknologi, lalu ada mengerti. Nah jadi sedikit demi sedikit tuh harusnya kita mengerti, ya, tahu tuh apa perkembangan zaman kayak ini. Nah ini antara dosa yang alih untuk bertobat sebagai taubatan nasuha tadi, itu diantaranya adalah mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, dan perjudian. Itu namanya dosa-dosa yang lain. Nah itu tak mudah aja tuh untuk meninggalkannya, mudah aja tuh untuk bertobatnya. Tapi kalau sudah di antara dua tadi terjerumus dalam hal itu, nah maka untuk mengembalikannya itu malih. Apalagi tadi mabuk-mabukan sampai otaknya ini kada normal lagi. Ya, kada jarang kita menonton berita ada anak membunuh orang tua karena orang tuanya kada mau memberi duit. Gara-gara apa? Anaknya anak menukar obat-obatan. Ada diberi itu orang tuanya. Lalu karena sudah pikirannya ada normal lagi, akhirnya orang tuanya pun sampai dibunuh oleh si anak tersebut. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Nah jadi hukumnya bertobat itu wajib bagi orang yang berbuat maksiat, baik maksiat yang ganal atau maksiat yang halus, sama aja, ya kan? Jadi wajib kita untuk bertobat, baik dosanya ganal atau halus kan. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan. Jadi baik dosa ganal atau dosa halus wajib hukumnya untuk bertobat. Dengan dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' segala ulama, seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, tobatlah oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang yang mukmin. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan ataupun keberuntungan. Nah maka bagi kita sebagai mukmin tadi tuh selalulah merasa berisi dosa, selalulah merasa ada berisi salah. Jangan merasa ada berisi dosa dan kada merasa bersalah. Itu yang perlu ada dalam hati kita, bahwa kita ini hamba yang banyak bersalah. Sehingga dengan demikian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi di tengah malam yang gelap gulita,
Saat orang tertidur, saat orang terlelap dalam mimpinya, kita bangun di saat itu, meneteskan air mata, mengingat bahwa kita ini adalah orang yang paling banyak berisi dosa. Bahwa menangis kita, bahkan itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan banyaknya kita mengaku dosa, akhirnya kita mau menangis dengan dosa-dosa tersebut. Amal kita kadang mau merasa berdosa, maka air mata ini pun akan menjadi beku, sehingga kadang mau menangis. Karena apa? Karena merasa ada dosaan tadi. Dan syarat-syarat taubat itu 3 perkara. Nah, jadi syarat taubat, namun bujur bertaubat ini dalam 3 macam ini. Pertama, bahwa meninggalkan maksiat. Nah, jadi syaratnya bertobat itu ampih daripada perbuatan maksiat. Nah, ngalih ampihnya tadi ya 2 macam ini tadi. Nah, jadi pertama harus meninggalkan daripada perbuatan dosa tersebut. Kalau bisa lingkungan yang kita berbuat dosa tadi pun bisa tinggalkan. Pergaulan yang membuat kita bisa terjerumus dalam perbuatan dosa tadi, amun kawan ditinggalkan, agar kita jangan termuling ke situ pula. Jadi pertama syaratnya bahwa kita meninggalkan perbuatan maksiat. Caranya kayak apa? Caranya jangan bergaul lagi lawan yang membuat kita berbuat dosa tersebut. Tinggalkan pergaulan itu, atau lingkungan yang membuat kita berbuat dosa itu, tinggalkan lingkungan tersebut, sehingga kita bisa meninggalkannya. Tapi namun kita hanya meninggalkan aja, tapi kita misalnya ada tetap dalam lingkungan yang ada baik tadi, dalam lingkungan yang membuat kita berbuat dosa tadi, maka sekali-sekali kita pulang kita akan taburin di tempat maksiat tersebut. Nah, jadi kawan, cara meninggalkannya, tinggalkan pergaulannya, amping kawan, lawan orang-orang yang membuat kita berbuat dosa tadi, tinggalkan kawannya. Menjauh daripada kawan juga, atau dari lokasi, dari tempat, dari lingkungan yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan dosa tadi, tinggalkan perbuatan itu. Itu dalam cara meninggalkan kemaksiatan. Ya, kadang kita mau bertobat, tapi karena lingkungan yang kadang mendukung, akhirnya larut dalam kemaksiatan itu. Bila kita dalam satu lingkungan, dalam lingkungan tersebut di situ tersebar kemaksiatan, walaupun kita orang baik, maka akan ada pengaruh dalam lingkungan tersebut. Amun lingkungan orang berjudi, amun lingkungannya orang peminum minuman keras, maka terpengaruhnya kita kada akan menganggap sesuatu lagi terhadap minuman-minuman keras dan perjudian itu. Hilang rasa rasa berdosa itu, rasa hilang itu, karena sudah rancangan ada dalam lingkungan itu, maka ini akan merasa biasa aja kita, merasa biasa. Tapi kita dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang dalam berbuat ibadah taat, ada dia berbuat maksiat. Nah, rasa apa tuh hati kita? Rasa kada nyaman tuh, ya kan? Rasa hati tuh, iya. Nah, penjurang tuh, rasa kada nyaman dari mana tuh hati tuh, melihat kemaksiatan. Karena sekali-sekali itu kita melihat kemaksiatan itu, tapi yang sudah hari-hari melihat, maka kemaksiatan tadi menjadi biasa. Nah, karena sudah biasa pula kadang bisa terjerumus menggawinya pula, karena sudah terbiasa tadi. Makanya kita harus meninggalkan dan menjauhi daripada apa-apa yang membuat kita terjerumus
terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau kawan-kawan yang membuat kita terjerumus, tinggalkan kawannya. Kalau lingkungan yang membuat kita terjerumus, kalau bisa tinggalkan lingkungan tersebut agar bisa kita meninggalkan kemaksiatan. Kedua, bahwa menyesal atas perbuatannya itu. Nah, akan pulang menyesali apa-apa yang telah diperbuat daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tadi itu duduk pengemot surangan di tengah malam yang gelap gulita tadi, mengingatkan masa-masa bahari, betapa banyaknya kesalahan, betapa banyaknya dosa dan maksiat, betapa banyaknya kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan yang pada ditunaikan. Duduk pengemot menyesal. Nah, lalu di situ diantara syarat daripada taubat tersebut. Ketiga, bahwa mencita-cita ia atas bahwa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Artinya apa? Talak mati lawan kemaksiatan tersebut. Tidak akan pernah kembali lagi buat selama-lamanya. Nah, itu taubat yang bujur-bujur. Taubat syaratnya yang pertama tadi meninggalkan maksiat, yang kedua menyesal, yang ketiga bertekad dalam hati bahwa kadang-kadang mau melakukan kemaksiatan itu salawasan. Itu di tiga daripada syarat untuk bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala. Jadi yang tiga ini berhubungan dosanya itu lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi bilanya lawan Allah Ta'ala tiga. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti yang ada yang dizoliminya itu harta orang, maka tambah oleh syarat yang keempat, yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizoliminya itu atau meminta halal akan dia. Kalau berkaitan lawan Allah Ta'ala tiga syarat. Tapi bila berkaitan lawan manusia, selain daripada tiga syarat ini, sabunting ditambahi. Kalau misalnya dia menzalim kepada orang lain, baik yang dizalimnya itu harta atau yang lainnya, nah maka tambah sabunting pulang syaratnya, yaitu mengembalikan apa yang dizaliminya tersebut atau meminta halal lawan orang itu. Pernah mengambil ampuninya, pulikakan ampuninya itu. Atau bahasnya kepada minta halal lawannya, pernah mengambil ampuninya. Satu syaratnya tuh harus nanti syarat lawan orang ini lebih lebih ngalih daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat salah lawan Allah Ta'ala, maka taubatannya nyaman. Tapi kalau kita bersalah lawan manusia, nah maka taubatnya kita harus minta maaf, minta halal, atau mengganti dari apa yang pernah kita zalimi. Jadi tebaran untuk permasalahan lawan sesama manusia ini. Melawan Allah Ta'ala di mana aja kita hendak bertobat gampang, nyaman. Tinggal kita mau bertobat dengan tiga syarat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat. Tapi apabila bersangkutan lawan manusia, selama ada minta maaf dan mengembalikan dari apa yang dikembalikan kepada manusia tersebut, nah maka salawasan Allah juga ada menerima taubatnya. Jadi tergantung lawan manusianya ini. Bila manusianya mau memaafkan, maka Allah pun juga memaafkan. Nah, maka kita hati-hati, jangan sampai kita menzalimi lawan orang lain. Karena apa? Karena taubatnya lawan manusia ini kita ngalih. Kalau lawan Allah Ta'ala kita tinggal bertobat, tapi kalau lawan manusia, nah sanggup pautnya ngalih.
Itu aja kan dulu karena kita sambung pulang. Kayak apa kita bertobat lawan manusia itu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Kami terima wakaf langsung untuk Pondok Pesantren Al-Mursyid Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Juda bin Arab, Soleh bin Arab, Kurnia binti Gambur, Janiyah binti Soleh, Aina binti Marta, Masnah binti Amin dan Rahmah binti Rahmat, Muhammad Rizki bin Rahmat, Bakri bin Abdullah, Hijal bin Jamal, Hajar Radiyah binti Said, Hajar Rusna binti Hijal, Arfah binti Jamhari, Hajar Rashidah binti Bakri, Taufikur Rahman bin Hairi, Hajar Murni binti Jarhan,